Shalom. Ada seorang hamba Tuhan namanya E.M. Bounds ya. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang banyak mengajar tentang doa. Dan banyak kutipan dia di buku-buku tentunya ya yang dia tulis, dan itu kemudian kutipan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya dia mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa ketekunan, kesungguhan ya, ketahanan itu merupakan elemen yang paling mendasar dalam doa. Jadi diperlukan ketekunan dalam doa. Lalu ada hamba Tuhan lain lagi yang juga dikenal sebagai seorang pendoa, dan dia pernah menulis satu artikel, judulnya bagus sekali ya, Inspiration and Perspiration. Apa artinya itu? Inspirasi dan keringat ya. Inspirasi itu sesuatu yang kita dapatkan ya, mewakili pewahyuan atau mendapatkan rema dari Tuhan. Kita mendapatkan penyingkapan ya. Tiba-tiba kita mengerti sesuatu, kita perlu punya benih iman, tapi untuk itu sampai terwujud diperlukan waktu, diperlukan ketekunan yang ditunjukkan dengan keringat ya. Itu cuma satu istilah, tapi artinya kita memperoleh apa yang kita doakan, yang kita rindukan. Ada dasar firman-Nya, ada janji Tuhan, dan kita berjalan dalam tuntunannya. Tapi juga ada proses yang perlu kita lalui ya. Jangan lepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang menantinya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Doa itu bukan mantra. Doa itu komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen ya. Kalau kita bernafas, kita menghirup udara, lalu kita mengeluarkan udara juga ya. Kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida ya, CO2. Jadi tidak hanya mengeluarkan udara, tapi kita juga menghirup udara. Doa juga sebenarnya begitu ya. Kita nggak ngomong aja satu arah, tapi kita juga mendengar Tuhan tuh bicara kepada kita. Bahkan doa yang efektif itu, atau doa yang dikabulkan, doa yang penuh kuasa, itu terjadi karena kita bisa menangkap kehendak Tuhan dalam doa kita itu. Atau kita bisa menangkap suaranya, kita mengerti hatinya. Atau dengan kata lain kita mendapatkan rema ya. Tiba-tiba pengertian kita disingkapkan, sepertinya Tuhan bicara kepada kita. Di Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. The prayer of a righteous man is powerful and effective ya. Sangat berkuasa. Tapi kadang-kadang kita tersandung ya, karena pengertian kita itu masih terbatas. Beberapa itu meragukan bahwa Tuhan memang serius mau menjawab doa kita. Sebagian berpikir bahwa Tuhan hanya menjawab hal-hal yang penting-penting saja, yang kita perlukan saja. Sebagian itu bahkan mengatakan bahwa kita nggak perlu berdoa juga, karena Tuhan sudah tahu yang kita perlukan. Ya memang di satu sisi ada benarnya juga, tapi jangan lupa di Yohanes 24, Yesus juga berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, menarik sekali di Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan 3 ya. Dia bilang begini ya, ini Yakobus yang menulis ini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ini satu hal yang perlu kita ingat ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saya perlu highlight ini ya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ternyata bisa juga ya, kita tuh salah dalam berdoa. Saya mungkin sering sampaikan bahwa ketika kita kecil, bahasa kita kepada orang tua kita tuh cuma tangisan ya. Kita nangis, nanti orang tua kita menerjemahkan. Apakah kita lapar, kita haus, kita kedinginan, atau popok kita basah ya, atau kita ngantuk, atau ada sesuatu yang lain. Orang tua kita yang akan mencari tahu ya. Tapi ketika kita mulai beranjak bertumbuh ya, menjadi anak-anak, mulai bisa berbicara, maka kita belajar mengkomunikasikan keinginan kita kepada orang tua kita. Bahkan ketika kita makin dewasa ya, kita makin mengerti ada hal-hal yang kita nggak perlu ngomong ya, kita nggak perlu meragukan hal itu, kita nggak perlu minta, itu sudah menjadi bagian kita ya. Sebagai anak di rumah mau minum ya, buka kulkas saja ada minuman di situ ya. Kadang-kadang mungkin ada titipan, ada orang lain mungkin taruh minuman di situ, dan ya kita ajar ya anak-anak supaya ini punya siapa ya, jangan main ambil aja misalnya. Tapi pada prinsipnya kita waktu bertumbuh kita makin mengerti yang mana perlu kita minta, yang mana tidak perlu kita minta, yang mana akhirnya kita mengerti bahwa itu memang milik kita ya. Kita nggak perlu klaim lagi. Itu sebabnya kadang-kadang ada doa yang
Ya saya pikir itu karena pengertian yang terbatas ya. Tapi kalau kita sudah mengerti, tentu kita harus berubah. Kadang-kadang ada orang bilang dalam doanya, Tuhan jangan tinggalkan aku ya. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak akan mengabaikan kamu. Itu ada ayatnya dan banyak ayatnya seperti itu. Jangan kamu khawatir ya, aku menyertai kamu senantiasa. Tentu waktu kita belum tahu, kita bisa berdoa berkata seperti itu ya. Tuhan jangan tinggalkan aku ya. Bahkan dibuat jadi lagu. Tapi kalau kita sudah mulai bertumbuh kenal firman Tuhan, nah kita nggak perlu menyatakan hal itu, karena kalau kita bilang seperti itu artinya kita meragukan firman Tuhan. Kita meragukan janji Dia kepada kita. Jadi ini soal pertumbuhan rohani. Nah, waktu kita makin dewasa, perkataan kita ini menjadi powerful. Ya, ada istilah akil balik ya. Ada istilah anak-anak itu masih di bawah umur, jadi mereka itu istilahnya apa ya? Bukan kebal hukum ya, tapi nggak bisa dituntut seperti orang dewasa. Ya, tapi kalau sudah dewasa, sudah mencapai umur ya sudah dewasa ya, perkataannya itu bisa menjadi jerat. Kalau salah ngomong bisa jadi masalah. Nah kita tahu ya di medsos orang-orang yang mungkin kebablasan itu ya ngomong dan akhirnya menyinggung orang lain, ya itu dampaknya besar karena ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya yang nggak boleh mencemarkan nama baik orang lain misalnya gitu. Kalau masih anak-anak mungkin masih dimaklumi, tapi kalau sudah dewasa, perkataannya itu bisa menjerat ya. Nah, hal yang sama dalam doa juga begitu ya. Kita bisa salah dalam berdoa. Memang ayat ini kalau kita baca, salah berdoa itu dihubungkan dengan yang diminta itu mau dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu ya. Tapi salah berdoa itu bisa juga karena hal yang lain, bukan hanya ini saja. Jadi kadang-kadang dari ayat ini mungkin kita berpikir, oh jangan-jangan ini untuk memuaskan hawa nafsu saya gitu ya. Itu sikap yang bagus ya untuk kita cek diri kita ya. Tapi jangan sampai ayat ini menghalangi kebenaran yang lain karena pengertian kita yang salah. Sebab ada beberapa ayat di firman Tuhan, dan kalau kita baca firman Tuhan secara keseluruhan, apalagi dikatakan Allah adalah kasih, God is love, maka kita akan mengerti bahwa Dia itu sangat baik. Dia memperhatikan tidak saja kebutuhan kita, bahkan sampai keinginan kita. Salah satu ayat yang menunjukkan hal itu adalah di Filipi 4 ayat 6. Nah, ini Paulus yang tulis. Dan waktu dia tulis surat ini, dia sedang di penjara. Tapi dia bisa berkata dengan penuh keyakinan. Dan dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, bukan kebutuhanmu, keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Memang gak bisa dipungkiri, dalam kenyataannya kan gak semua keinginan juga yang disampaikan oleh setiap orang dalam doa itu bisa terjadi. Tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Ya, waktu kita masih kecil, gak akan mungkin orang tua kita kasih kita main dengan gunting atau dengan pisau yang tajam ya. Biar nangis-nangis ya, minta itu gak akan dikasih kalau orang tuanya normal gitu. Karena gak mungkin ya, bahaya sekali. Ya sama juga kita punya mobil mungkin ya, lalu anak kita belum pernah belajar mobil ya. Kakinya juga belum nyampe misalnya ya. Untuk injek gas, ya, rem atau kopling dan sebagainya lah ya, tergantung mobilnya. Tentu kita nggak bisa kasih kunci mobil untuk mereka main ya. Waktu saya masih SD, saya ingat ada satu di tempat tinggal saya, ada satu anak yang mungkin masih SD juga, ya badannya sedikit lebih besar daripada saya, tapi dia sudah berani naik motor dan nekat ya. Kalau dia naik motor itu dia perlu jinjitnya. Jadi kakinya tuh nggak nyampe ke tanah waktu dia
duduk di atas motor, tapi ngebut ya. Menurut saya itu terlalu nekat ya. Saya pernah lihat dia ngebut dan hampir kecelakaan. Tapi orang tua yang baik nggak akan mengizinkan hal itu. Jadi kembali ke ayat ini, walaupun dikatakan kita bisa menyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan, lalu ditambah dengan ucapan syukur ya, faktanya bagi sebagian orang itu tidak terjadi atau mungkin belum terjadi. Ya tentu ada hal-hal yang menyebabkan itu nggak terjadi. Ya bisa usia rohani, bisa yang dia minta itu seperti Yakobus katakan tadi mau dipakai untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya bisa juga begitu. Ya tapi jangan lupa bahwa bukan berarti Tuhan hanya menjawab doa yang kita butuhkan. Karena tidak hanya Paulus yang mengatakan di Filipi 4 ayat 6 ya soal keinginan dalam doa. Yohanes juga mencatat di Yohanes 15 ayat 7 perkataan Yesus sendiri. Ya, dan dia bilang di Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku," dalam bahasa aslinya itu rema, "tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan." Ya, kehendak sama atau keinginan itu tentu lebih tinggi daripada kebutuhan ya. Lalu janji Tuhan dan kamu akan menerimanya. Saya sering kali bilang kalau kebutuhan tuh manusia perlu makan ya. Tapi keinginan itu mau makan apa ya. Artinya misalnya saya suka makan puyung hai misalnya ya. Satu ketika nggak ada puyung hai, tapi ada nasi ya. Mungkin katakanlah ada bakmi goreng. Saya lebih suka puyung hai barangkali misalnya gitu ya. Tapi kalau pas lagi nggak ada kan, yang penting saya makan. Itu kebutuhan. Tapi janji Tuhan itu sampai keinginan. Dan kalau kita baca di kitab Yesaya, memang ada ayat yang mengatakan, "Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat." Jadi Tuhan itu peduli sampai soal keinginan. Nah, tapi di Yohanes 15 ayat 7 ini ada syaratnya. Syaratnya cuma dua. Yang pertama, kamu tinggal di dalam aku. Yang kedua, firman-Ku, firman yang rema, itu ada dalam kamu. Firman yang rema itu firman yang berbicara. Jadi kalau saya simpulkan begini, Yohanes 1 kan mencatat pada mulanya adalah firman. Ya, firman logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan di Injil Yohanes ini, 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku," sementara di pasal 1 dikatakan Yesus adalah firman jadi manusia. Jadi kita bisa katakan kalau kamu tinggal di dalam firman, tapi firman logos ya, dan firman-Ku, firman rema, tinggal dalam kamu, ada dua hal ini, maka kamu bisa minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah pasti yang kita minta itu nggak akan bertentangan dengan firman Tuhan atau menyalahi apa yang Tuhan gariskan ya buat kita gitu. Nah, tapi dua syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama, tinggal di dalam firman. Artinya begini, kita setiap hari ada waktu baca firman, itu menolong kita memahami cara kerja Tuhan, memahami hukum-hukumnya, itu mengisi pikiran kita. Lalu karena kita bersekutu dengan Dia, lewat pujian penyembahan, lewat pernyataan dalam doa kita, maka pada waktu-waktu tertentu, kalau kita buka hati, saya percaya itu akan sering sekali, ya, tiap hari bisa seperti itu, maka Roh Kudus akan ingatkan firman yang pernah kita baca itu. Dan itu menjadi rema. Rema itu firman yang berbicara spesifik pada waktu tertentu. Ya. Nah, kalau dua hal ini dipenuhi, maka itu akan terjadi. Ya. Nah, kalau udah bicara ini ya, jujur ya, sebagian orang tuh bisa berdebat ya. Saya juga belajar banyak. Tidak semua kesaksian, pengalaman yang saya lalui, saya alami, bisa saya bagikan ke banyak orang. Karena sebagian orang akan tersandung ya. Karena itu di luar frame, di luar cara berpikir.
Ya, beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, mereka nggak pernah sampaikan di mimbar pengalaman-pengalaman mereka yang dalam tanda kutip aneh gitu ya. Tapi waktu kami makan bersama ngobrol, mereka cerita dan itu luar biasa sekali. Saya semakin menyadari bahwa memang Allah itu adalah kasih. God is love, ya. Bahwa Dia selalu membuat semuanya menjadi indah ya dalam tuntunan Dia. Dia betul-betul ya Tuhan yang sangat-sangat baik sekali ya. Eh, ada beberapa contoh ya. Kadang-kadang kalau diceritakan itu sepertinya kok Tuhan cuma peduli sama kamu ya. Kok yang lain kok kayaknya enggak gitu. Eh, saya punya teman dulu ya, saya nggak lupa nih waktu kuliah. Nah, ketika dia mau ujian terakhir ya, ujian namanya ujian komprehensif tertulis ya. Dia bilang sama saya, tolong doain ya supaya saya bisa lulus. Saya agak stres, agak tegang karena dari sejak tingkat 1 saya tidak pernah tidak lulus. Dan ini agak tegang buat saya. Temennya yang lain maka malah puasa buat dia ya. Oke, saya bilang. Lalu teman yang mau ujian ini bilang begini, ya, saya bilang dalam doa, Tuhan, buat perbedaan antara orang-orang yang melayani Engkau, yang kenal Engkau dengan yang tidak. Nah, itu ada ayatnya ya di kitab Maliaki. Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengasihi aku, yang mengenal aku, dan yang tidak. Nah, ketika dia bilang seperti ini, ada temannya Kristen juga yang bilang begini, oh kalau Tuhan membuat perbedaan nggak adil dong, katanya gitu ya. Tapi singkat cerita, ya waktu ujian teman saya ini lulus, ya langsung lulus dan akhirnya dia lulus dari kampus itu tanpa pernah mengalami kegagalan dalam mata kuliah manapun, selalu lulus. Tapi temennya yang tidak percaya nggak lulus. Jadi mesti ngulang lagi ya pada kesempatan berikutnya. Apa yang saya mau cerita ya? Kadang-kadang pemahaman kita tentang Tuhan lewat firman yang kita baca itu bisa membuat iman kita beda dalam doa. Dan hasilnya juga akan beda. Saya ingat satu orang hamba Tuhan ya, ketika dia mau menikah ya, kemudian pesta pernikahan, pemberkatan dan pernikahan itu dilakukan di tempat terbuka ya, standing party gitu. Beberapa orang termasuk saya punya teman dulu juga ada ya, menikah di hotel, di halamannya ya, di dekat swimming pool. Jadi pestanya dibuat di situ. Itu masa-masa sedang musim hujan di Jakarta. Saya ingat dia minta, tolong ya doain. Dan saya ingat sekali sehari sebelum dia menikah itu hujan deras sekali di Jakarta. Tapi waktu dia menikah sama sekali cerah luar biasa dari pagi sampai malam, sampai acara pesta selesai dan kalau nggak salah tengah malamnya baru hujan. Ya. Nah, saya ingat waktu itu ya, ketika teman saya ini bilang sama saya tolong doakan ya. Saya puasa waktu itu ya, karena puasa itu bukan berarti kita mengontrol cuaca atau memaksa Tuhan, bukan. Tapi puasa itu menekan kedagingan kita sehingga kita lebih sensitif terhadap roh kita yang sudah lahir baru ini. Kita lebih mudah percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Kita bisa menekan ketidakpercayaan. Kita lebih percaya pada apa yang firman Tuhan katakan dibanding dengan apa kata logika kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi dengan berpuasa itu saya lebih bisa percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Walaupun itu musim hujan, walaupun itu cuaca nampaknya nggak bersahabat ya. Dan memang saya puasa, betul ya.
Jadi waktu pas acara, wah makanannya mewah ya. Saya ngambil sih piring, yang ngambil makanan ya. Nah, kelihatannya saya pegang buat, tapi nggak saya makan. Sampai acara selesai ya, sudah bubar dan akhirnya emang nggak makan ya. Tapi saya melihat ya, jawaban doa itu terjadi. Nah, bagi sebagian orang ini hal-hal yang agak di luar kemampuannya untuk bisa menerima atau percaya. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang hamba Tuhan mentertawakan ketika dalam satu KKR lalu ada hujan, ya, terus worship leadernya kalau nggak salah berdoa menengking hujan itu, hujannya nggak berhenti. Ya, ada hal-hal yang kita nggak mengerti, tapi di sisi lain ya, ada juga hamba Tuhan ya, ini terjadi ya waktu itu di satu kota di Indonesia, ketika KKR di tempat terbuka, lalu mulai hujan ya, rintik-rintik, lalu orang-orang yang tadinya berdiri di lapangan terbuka mereka mulai menyingkir, lalu sedang puji-pujian ini, kemudian hamba Tuhan ini naik ke panggung dan dia ambil mic dan dia bilang begini, jikalau Yesus itu bukan Tuhan, biar saja hujan. Tapi kalau Yesus Tuhan, maka dalam otoritas yang Tuhan berikan kepada aku perintahkan hujan ini berhenti, pindah ke tempat lain. Dan ajaib, betul hujan itu berhenti ya, tapi dalam wilayah di sekitar panggung kebaktian ya, sehingga orang-orang yang datang tuh bisa berdiri di lapangan, bisa duduk kalau mereka bawa alas ya, kora dan sebagainya. Tapi di jarak cukup jauh dari tempat itu hujan deras, itu terjadi. Nah, yang saya ceritakan tadi ya, ada seorang hamba Tuhan ya, ketika dia pesta pernikahannya, pemberkatan pernikahannya, standing party, lalu ketika kalau nggak salah pemberkatan ya, itu mulai ada rintik-rintik hujan turun, maka orang ini berdoa dan doanya unik sekali ya. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau mau mempermalukan hambamu, ini saat yang paling tepat. Ya. Lalu hujannya berhenti ya, sampai selesai acara itu. Wow, saya jujur ya, diberkati, sangat diberkati. Itu menolong saya untuk percaya bahwa bagi orang percaya itu bukan hal yang aneh. Tentu ada hal-hal yang perlu kita ikuti ya. Saya juga pernah ngalami dulu ketika mau persekutuan doa, lalu saya mampir dulu ya ke rumah seorang teman, lalu saya menunda untuk berangkat ya, karena saya pikir waktunya masih panjang, tapi dorongan di hati sudah berkata bahwa ayo cepat jalan. Saya tunda jalan ya. Lalu ketika saya jalan, waktunya masih banyak, ya cukup, nggak akan terlambat. Tapi mulai ada hujan rintik-rintik. Dan saya tengking seperti biasa. Ya, saya sering melakukan hal itu ya. Dan sering sekali terjadi ketika saya sampai, ya, misalnya saya naik mobil, begitu saya sampai hujannya berhenti. Saya bisa turun, atau saya naik angkot ya. Begitu nyampe hujannya berhenti. Nah, begitu saya sudah jalan di tempat terbuka itu hujannya berhenti, lalu saya sampai di tempat tujuan hujannya turun lagi. Itu bukan hal yang aneh kayak begitu. Tapi kali itu saya naik motor ya, saya tengking hujan itu nggak berhenti. Dan akhirnya kami harus berteduh cukup lama dan tidak bisa datang ke persekutuan doa hari itu. Itu mengajar saya luar biasa ya, bahwa ketika kita berdoa, kita mesti juga peka dalam tuntunan Tuhan di hati kita. Ya, kita mesti ikutin, dan itu satu pelajaran, karena kita bukan semuanya perintah sana perintah sini, nggak seperti itu ya, semua dalam tuntunan Tuhan. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Bahkan sampai tingkat yang namanya keinginan, itu ada ayatnya. Ya. Bahkan Daud juga mengatakan hal yang demikian, Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Dia bilang ada 5 hal di situ. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan.
Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diam di negeri. Yang keempat, berlaku setia. Dan yang kelima ini finishing touch-nya, ini yang menentukan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka yang muncul di hati kita itu sudah pasti selaras dengan kehendak-Nya. Jadi jangan ragukan waktu berdoa, ini kehendak saya itu kehendak Tuhan ya. Ya, kadang-kadang kita tersandung di situ ya. Kita takut ini kehendak saya pribadi. Kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus dia berdoa seperti itu ketika di taman di Getsemani. Karena dia harus persembahkan dirinya itu menjadi tebusan, dan pada saat itu dia takut, dia gentar. Kita nggak pernah baca dia takut ya. Tapi di situ dia takut. Karena dia akan dipisahkan dari Bapaknya. Ya ada pelajaran tersendiri lah. Tapi yang saya mau bilang adalah doa Yesus itu ketika dia berkata, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak-Ku. Itu di taman di Getsemani. Selebihnya dia bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Lazarus sudah dikuburkan 4 hari aja, dia suruh buka kuburnya. Dan dia berkata, Lazarus bangkit. Ya. Dan dia bangkit. Ya, seterusnya bangkit. Ya, jadi ini bicara soal persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sehingga kita bisa menangkap suaranya, tuntunannya dalam hidup kita, sehingga doa kita itu menjadi powerful, berkuasa. Jangan ragukan kuasa doa ya. Dan kalau kita semakin kenal Dia, kita bergerak dalam tuntunannya, kita akan melihat bahwa memang God is good all the time. Selalu Dia itu baik setiap saat. Kalau ada saat-saat di mana kita merasa Dia nampaknya nggak baik, ada hal-hal yang kita belum mengerti. Ya. Tapi percayalah bahwa Dia Tuhan yang setia. God is love. Ya. Percayalah bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan pada akhirnya kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Amin.